Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi untuk ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji, menyatu dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai desas-desus permasalahan yang ada di luaran sana, dan hal tersebut secara tidak langsung akan menimpa beberapa pakar spiritual yang ada di Nusantara. Desas-desus tersebut berkenaan dengan menjual ilmu spiritual, yang mana ilmu ini seharusnya tidak boleh untuk diperjualbelikan. Begini, saya memahami mengenai hal-hal yang jenengan pikirkan, yang jenengan risaukan selama ini. Mungkin bagi beberapa saudaraku ada yang menghubungi saya, memiliki beberapa permasalahan spiritual, kemudian ketika sudah berkonsultasi sama Ki Sabrang Alam ataupun santri dari Ki Sabrang Alam, mengapa kok ujung-ujungnya harus membayar? Meskipun kalimatnya ini dihaluskan menjadi memaharkan. Gini, perlu dipahami terlebih dahulu. Ketika ada beberapa klien saya yang datang kepada saya menceritakan akan beberapa permasalahannya, secara profesional saya ini sudah meluangkan akan waktu saya. Dan waktu saya yang terbuang untuk mengatasi permasalahan ini, menurut saya tidak ada salahnya jika diarahkan ke ranah bisyarah ataupun hadiah. Jadi, hal ini lebih kepada menghargai akan peranan spiritual. Dan mengenai hal ini, saya sebagai pakar spiritual tidak diperkenankan untuk memaksakan ataupun dengan cara menakut-nakuti agar saudara kita, agar klien kita ini segera memaharkan akan jasa, akan laku tirakatan yang kita jalankan. Kemudian berbicara mengenai masalah ilmu spiritual, saya ini seringkali mengajarkan ilmu-ilmu spiritual kepada saudara-saudara kita secara cuma-cuma. Saya tidak menarik biaya apapun. Namun, ketika yang bersangkutan tidak mampu untuk menjalankan akan langkah tirakatan yang saya jalankan, otomatis tirakatan tersebut nantinya dikerjakan oleh santri saya. Dan sebagai perwujudan akhlak, orang-orang yang berada di belakang saya, orang-orang yang membantu akan langkah tirakatan tersebut, maka secara profesional tidak ada salahnya jika diberikan hadiah sesuai dengan kesepakatan spiritual yang dijalankannya. Berarti Ki Sabrang Alam ini tidak ada niatan untuk membantu ya Kang. Jenengan tidak seperti pakar spiritual yang ada di luaran sana. Mereka menjamu tamu dengan sukarela. Saya ulangi kembali. Saya konsultan spiritual bertindak secara profesional. Anda dapat cari alamat saya. Begitu megahnya bangunan
untuk melayani saudara kita, klien-klien yang datang ke tempat kami. Kami sediakan beberapa fasilitas agar mereka ini bisa nyaman. Hal tersebut sebagai pengganti akan fasilitas tersebut. Kemudian, sebelum saya berada di ranah spiritual ini, sebelumnya di rumah saya pribadi, saya juga menemui saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Apakah berkenaan dengan asma petelot, berkenaan dengan permasalahan rumah tangga, dan hal-hal lainnya. Dan mereka biasanya memberikan hadiah berupa gula, rokok, ataupun mari Roma, ataupun jajanan-jajanan lainnya. Dan hal tersebut saya terima dengan penuh kebahagiaan karena mereka rela menyempatkan waktunya ke rumah saya. Jadi dalam hal ini tidak menyita waktu saya bekerja. Kemudian, mungkin dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal. Kalau berniat untuk membantu, mengapa tidak gratis sekalian? Mengapa harus ada langkah pemaharan? Perlu Anda pahami, kalau ada sebuah benda spiritual yang mana setelah saya tirakati langsung bisa menjamin akan keberhasilan, maka saya tidak perlu untuk menarik akan mahar tersebut. Karena kenyataan yang ada, setelah saya mentirakati, itu saya membutuhkan beberapa lelaku khusus lainnya. Yang pertama, mengarahkan klien untuk mendapatkan akan ketenangan batin. Kemudian setelah klien mendapatkan akan ketenangan batin, dalam bahasa spiritualnya yaitu sumele, maka langkah selanjutnya saya harus mengajarkan akan lelaku manunggal. Setelah itu mengajarkan akan lelaku ngecakno ilmu. Jadi saudaraku itu mengganti akan waktu saya mengajarkan akan hal tersebut. Selain itu, di sini tidak diperbolehkan pakar spiritual memaksa saudara-saudara untuk harus dan wajib memahar dengan cara ditakut-takuti, kemudian diberikan informasi-informasi hal yang buruk. Karena secara undang-undang yang ada di Indonesia, dengan menakut-nakuti klien, dengan meneror klien, hal ini sudah masuk di ranah pidana. Jadi bagi saudaraku yang sering menemui oknum di luaran sana yang sering menakut-nakuti dengan tujuan diri Anda secepatnya bisa memaharkan, hal ini bisa dilaporkan sama pihak yang berwenang. Saudaraku jangan khawatir, saya akan berusaha membantu kepada saudaraku di waktu luang saya. Ingat, di waktu luang saya dengan mengajarkan beberapa langkah spiritual melalui live streaming. Dan juga nantinya diri kita akan bertawasul bersama melalui manakib Jawahirul Ma'ani. Yang pastinya di sini saya pribadi ingin memberikan penekanan secara spiritual bahwasanya mengapa saya sampai melakukan akan hal ini, karena saya harus semacam menghargai orang-orang yang berada di belakang saya yang sudah memikirkan, memberikan waktu sampai seharian penuh, yang mana waktu selama seharian penuh itu jika dimanfaatkan untuk bekerja, itu sudah ada nilai finansialnya. Maka sebagai tindakan akhlak, sebagai tata krama yang diajarkan oleh guru-guru saya harus menghargai waktu orang-orang yang berada di belakang saya, yang selama ini telah membantu saudaraku-saudaraku semuanya untuk menggapai apa yang dihajatkannya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini mampu memberikan pembahasan spiritual berkenaan dengan lelaku-lelaku tirakatan yang sering kami jalankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.